Halo semua, kali ini kita akan membahas costing by products dan joint products. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 terdiri dari Ayosa, Iklima, dan Laila. Apa itu by product? Byproduct adalah suatu produk yang nilainya relatif kecil yang dihasilkan bersamaan dengan produk lain yang nilainya lebih besar. Produk yang bernilai lebih besar disebut main product. Byproduct yang dihasilkan pada suatu proses produksi, ada yang memiliki nilai jual dan ada yang tidak memiliki nilai jual. Salah satu contohnya, pada industri kayu, produk utamanya berupa balok kayu dan produk sampingannya berupa serbuk kayu yang berasal dari proses penggergajian. Kemudian joint products. Joint product adalah produk-produk yang dihasilkan dari satu proses yang sama atau beberapa proses yang sama. Nilai joint product yang dihasilkan relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Proses produksinya berjalan secara simultan. Apabila ingin meningkatkan produksi salah satu produk, maka produk yang lain secara otomatis juga bertambah produksinya. Ketika masih dalam proses yang sama, joint product tersebut masih terlihat sebagai satu produk yang sama. Pada titik split off point atau titik pisah, joint product tersebut terpecah menjadi dua produk terpisah atau lebih. Contohnya, pada pengolahan minyak bumi menghasilkan beberapa produk, antara lain bensin, minyak tanah, solar, aspal, dan parafin. Lalu ada joint process. Joint process atau proses gabungan adalah suatu proses produksi yang menghasilkan byproduct atau joint product. Joint process dimulai dari awal proses produksi sampai dengan split off point. Biaya yang timbul pada joint process disebut joint cost. Joint cost meliputi seluruh biaya yang terjadi pada joint process yang terdiri dari direct material cost, direct labor cost, dan factory overhead cost. Joint cost harus dialokasikan ke semua produk yang dihasilkan dari proses tersebut. Kemudian kita masuk metode costing by product. Nilai by product pada umumnya relatif kecil dibandingkan main product, sehingga sebagian ahli berpendapat bahwa byproduct tidak perlu mendapatkan alokasi joint cost. Apabila byproduct tidak mendapat alokasi joint cost, maka byproduct diakui sebesar gross revenue atau sebesar net revenue. Sedangkan apabila byproduct mendapat alokasi joint cost, maka dapat menggunakan metode replacement cost atau metode market value atau reversa cost. Metode costing by product yang tidak mendapat alokasi joint cost. Yang pertama, nilai by product sebesar gross revenue bisa disajikan sebagai other income atau menambah sales revenue, mengurangi COGS main product, atau mengurangi total production cost main product. Yang kedua, nilai by product sebesar net revenue atau gross revenue kurang cost after split off. Disajikan bisa sebagai other income atau menambah sales revenue, atau mengurangi COGS main product, atau mengurangi total production cost main product. Selanjutnya, metode costing by product yang mendapat alokasi joint cost terdiri dari replacement cost method dan market value atau reversal method. Metode alokasi joint cost ke joint product terdiri dari metode market value, metode average unit cost, metode weighted average, dan metode quantitative unit. Hasil penjualan by product dicatat sebagai other income. Di sini kita dapat melihat bahwa other income perusahaan menambah 1.000, yang dimana 1.000 tersebut merupakan penjualan dari by product yang dijual oleh perusahaan. Selanjutnya adalah hasil penjualan by product dicatat sebagai penambah sales revenue, yang dimana dapat kita lihat bahwa sales revenue yang awalnya 50.000 ditambahkan menjadi 51.000 akibat dari penjualan by product. Selanjutnya ada hasil penjualan by product dicatat sebagai pengurang COGS, di mana dapat kita lihat bahwa COGS yang awalnya 30.000 dikurangkan dengan penjualan by product 1.000, sehingga hasil akhir nilai COGS adalah 29.000. Selanjutnya, penjualan by product dicatat sebagai pengurang biaya produksi, di mana dapat kita lihat biaya produksi yang awalnya 30.000 dikurangkan dengan 1.000, yaitu penjualan dari by product,
sehingga net production cost sebesar 29.000. Nilai byproduct diakui sebesar net revenue, yang dihitung dengan mengurangkan biaya setelah biaya split of point, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dari gross revenue. Misal terdapat byproduct dengan gross revenue 1000, biaya split of point 100, biaya pemasaran 60, dan biaya administrasi 40, di mana gross revenue yang 1000 kita dikurangkan dengan 200, sehingga kita mendapatkan net revenue sebesar 800. Lalu, bagaimana cara menyajikan byproduct pada income statement? Caranya sama dengan cara menyajikan byproduct yang dinilai sebesar gross revenue seperti ilustrasi sebelumnya. Beberapa perusahaan menggunakan satu akun byproduct untuk mencatat cost dan revenue byproduct. Biaya didebit pada akun byproduct, sedangkan hasil penjualan dikredit pada akun byproduct. Saldo akun byproduct menunjukkan net revenue byproduct yang disajikan pada income statement. Metode replacement cost. Byproduct mendapatkan alokasi joint cost sebesar biaya pengganti atau harga belinya. Metode ini biasanya dipakai oleh perusahaan yang byproduct-nya dimanfaatkan oleh internal perusahaan sendiri. Terdapat divisi yang menghasilkan byproduct yang dibutuhkan oleh divisi lain. Pemanfaatan byproduct yang dihasilkan mencegah perusahaan membeli produk sejenis dari perusahaan lain. Hal inilah yang melandasi penggunaan biaya pengganti atau harga beli untuk mengalokasikan joint cost ke byproduct pada metode replacement cost. Pada saat byproduct ditransfer dari divisi yang menghasilkan byproduct, biaya produksi main product dikurangi sebesar replacement cost byproduct. Sebaliknya, biaya produksi divisi yang menerima byproduct ditambah sebesar replacement cost byproduct. Metode market value atau reversal cost mirip dengan metode sebelumnya, yaitu nilai byproduct dikurangkan dari biaya produksi main product. Bedanya, pada metode replacement cost dinilai sebesar gross revenue, sedangkan pada metode market value dinilai sebesar estimasi nilai byproduct pada split of point, yaitu harga jual dikurangi estimasi operating profit, beban pemasaran dan administrasi, serta biaya estimasi separable cost. Nilai estimasi byproduct tersebut didebit ke akun byproduct dan dikreditkan dari biaya produksi main product. Kita dapat melihat bahwa market value byproduct 10.000 dari 100 unit dikurangi dengan estimasi operating profit dan marketing and administrative expense masing-masing sebesar 2.500 dan 1.500, sehingga nilainya menjadi 6.000. Kemudian nilai yang 6.000 tadi kita kurangkan dengan estimasi cost after split of point sebesar 1.000, kemudian menambahkan kembali actual cost after split of point, kemudian dibagi dengan unit byproduct sehingga didapatkan byproduct per unit sebesar 590. Berikutnya, kita perlu mengetahui bagaimana cara untuk mengalokasikan joint cost ke joint product. Pengalokasian joint cost dilakukan saat berada di titik split off karena perlu kita ingat bahwa joint cost berlangsung hanya sampai dengan split off point. Terdapat beberapa metode untuk mengalokasikan joint cost ke joint product, yaitu metode market value, metode average unit, metode weighted average, dan metode quantitative unit. Dalam metode market value, terdapat dua kondisi, yaitu joint product dapat dijual pada split off point dan joint product tidak dapat dijual di split off point. Jika produk dapat dijual di titik split off, maka kita akan menggunakan harga jual produk tersebut di split off point sebagai dasar alokasi joint cost. Sedangkan
Jika produk tidak dapat dijual di split of point, berarti dalam menentukan dasar alokasi joint cost, kita perlu memperkirakan atau melakukan hipotesis market value di split of point dengan cara mengurangi ultimate market value, yaitu harga jual di ultimate point, dengan pengurang ultimate market value seperti separable cost dan marketing and administrative expense. Perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui joint cost untuk dialokasikan sebesar 120.000. Dalam hal joint product sellable at split of point, diketahui unit yang diproduksi adalah produk A sampai produk D. Dan diketahui market value per unit pada split of point sebagai berikut. Keduanya akan kita kalikan untuk menghasilkan total market value per produk. Kemudian kita bisa mengetahui alokasi joint cost untuk tiap-tiap produk tersebut. Misalkan untuk produk A, total market value 5.000 dibagi dengan jumlah market value seluruh produk, lalu dikalikan dengan joint cost 120.000, sehingga kita bisa mendapatkan alokasi joint cost untuk produk A sebesar 3.750. Contoh berikutnya, dalam hal joint product not sellable at split of point, kita perlu menghitung ultimate market value total tiap-tiap produk terlebih dahulu, lalu kita kurangkan dengan processing cost setelah split of point untuk mendapatkan hypothetical market value. Barulah kita bisa menggunakan HMV ini untuk menjadi dasar alokasi joint cost. Misalkan untuk produk A, HMV produk A sebesar 8.000 dibagi dengan total HMV seluruh produk sebesar 200.000, lalu dikalikan dengan total joint cost sebesar 120.000, sehingga alokasi joint cost untuk produk A adalah 4.800. Untuk metode average unit, kita hanya perlu menggunakan unit yang diproduksi sebagai dasar alokasi joint cost. Kita bisa lihat langsung di contoh di bawah ini. Diketahui unit yang diproduksi produk A, B, C, dan D, yang jika dijumlahkan sebesar 60.000. Kita hanya perlu membagi unit yang diproduksi masing-masing produk dengan total unit produksi dan kemudian mengalikannya dengan total joint cost yang harus dialokasikan. Misalkan, untuk produk A yang unit produksinya sebesar 20.000 dibagi dengan total unit produksi 60.000 dikalikan dengan joint cost sebesar 120.000, sehingga dapat diketahui bahwa alokasi joint cost untuk produk A adalah 40.000. Kemudian, untuk weighted average method, biasanya akan diketahui poin-poin yang didasarkan pada value driver, seperti ukuran, waktu produksi, banyaknya material yang diperlukan, dan lain-lain. Jumlah unit yang diproduksi akan dikalikan dengan poin-poin ini untuk mendapatkan jumlah unit tertimbang dan dibagi dengan total unit tertimbang untuk mendapatkan alokasi joint cost. Misalkan, untuk produk A, unit produksi 20.000 dikalikan dengan poin sebesar 3 sama dengan 60.000, lalu dibagi dengan total weighted unit sebesar 600.000 dan dikalikan dengan joint cost 120.000, sehingga kita mendapatkan alokasi joint cost untuk produk A adalah 12.000. Sedangkan untuk quantitative unit method, alokasi joint cost dilakukan berdasarkan unit pengukuran fisik, seperti volume dan juga berat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.